Geda gedi geda oh. Hai, aku Citra dari Universitas Binawan dengan program studi TLM. Apa sih pemeriksaan hematologi? Pemeriksaan hematologi adalah serangkaian tes laboratorium untuk menganalisa komponen darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit guna mengetahui kondisi kesehatan dan membantu diagnosis penyakit. Yang pertama, pemeriksaan bilik hitung. Tujuannya untuk menghitung jumlah sel dalam suatu sampel secara manual dan akurat. Lalu prinsipnya adalah untuk menghitung jumlah sel dalam volume kecil yang pasti, lalu dikalikan untuk mendapatkan konsentrasi total sel dalam sampel. Lalu di sini ada alat dan bahan. Alat bahan yang digunakan yang pertama itu alatnya ada bilik hitung, mikroskop, dan deglas. Lalu bahan yang digunakan yaitu sampel darah. Yang kedua, pemeriksaan eritrosit dengan metode hemositometer. Tujuan dari pemeriksaan eritrosit adalah untuk mengukur persentase atau volume sel darah merah terhadap volume total darah secara keseluruhan. Lalu prinsipnya didasarkan pada pemisahan komponen darah berdasarkan massa jenisnya menggunakan gaya sentrifugal. Lalu di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan tabung hematokrit, wax centrifuge hematokrit, skala hematokrit. Lalu bahan yang digunakan yaitu sampel darah EDTA. Yang ketiga ada pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Tujuan pemeriksaan hemoglobin menggunakan metode Sahli, tujuan mendasarnya adalah untuk mengetahui konsentrasi hemoglobin dalam satuan gram per desiliter. Lalu prinsipnya adalah untuk volumetri visual, yaitu membandingkan warna sampel darah dengan warna standar secara manual. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Alat yang digunakan yaitu ada tabung Sahli, skala tabung Sahli, batang pengaduk, aspirator. Lalu bahan yang digunakan yaitu ada HCl, sampel darah, EDTA. Lalu ada pemeriksaan hitung jumlah sel, metode hemositometer. Tujuan utamanya adalah untuk menghitung jumlah komponen selulur darah yang meliputi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu prinsip dasar pemeriksaan dengan hemositometer adalah menghitung jumlah sel secara manual dalam volume cairan yang sangat presisi menggunakan bantuan mikroskop. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya ada bilik hitung, pipetoma leukosit dan eritrosit, deglas, aspirator, tabung reaksi, dan mikroskop. Bahan yang digunakan sampel darah, reagen Hayem untuk eritrosit, TERT untuk leukosit, aluminium oksalat untuk trombosit. Selanjutnya ada pemeriksaan SADT dengan metode slide. Tujuannya untuk menilai bentuk, ukuran, dan kelainan sel darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Lalu untuk menghitung presentasi jenis-jenis sel darah putih, identifikasi penyakit, dan mendeteksi sel kanker atau parasit darah. Lalu prinsipnya itu pembuatan apusan menereskan darah pada kaca objek, lalu digeser dengan spreader pada sudut 30 derajat sampai 45 derajat hingga membentuk lapisan tipis serupa lidah. Alat dan bahan yang digunakan untuk pemeriksaan SADT itu alatnya ada kaca objek, mikroskop pipet, yellow tip, mikroskop, sampel darah, EDTA. Apa sih kimia klinik? Kimia klinik adalah pemeriksaan laboratorium yang mengukur zat kimia di dalam jalan tubuh untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Di sini ada mikropipet. Tujuan penggunaan mikropipet adalah untuk mengambil, memindahkan, dan mengukur volume cairan dalam jumlah sangat kecil dengan akurat dan presisi, biasanya dalam satuan mikroliter. Prinsip kerja mikropipet pada dasarnya didasarkan pada perpindahan udara air displacement. Alat ini dirancang untuk memindahkan cairan dalam volume sangat kecil atau mikroliter dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Alat dan bahan untuk pemeriksaan kimia klinik yaitu alatnya ada mikropipet, yellow tip, blue tip, plak tabung, dan bahan yang digunakan yaitu urin. Lalu ini ada dokumentasi dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada di slide-slide sebelumnya.